pagi hari ini kita akan mengambil tema dalam satu materi yang mungkin juga sedang ditunggu-tunggu ya oleh banyak kawan-kawan di sana, yaitu tentang seleksi PPPK tahun 2023 ya. Saudara pendengar, sebagian besar kita sudah mengetahui apa itu PPPK, tetapi ada sebagian juga mereka yang belum memahami sama sekali, Pak Hendro. Jadi pada kesempatan pagi hari ini di awal kita memerlukan penjelasan umum dulu tentang apa sebenarnya PPPK tersebut. Silakan Pak Hendro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nelly beserta jajarannya dan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Radio Tuntung Pandang. Kami mengucapkan terima kasih karena kembali memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan informasi terkait dengan pengadaan atau seleksi P3K formasi tahun 2022. Sebagai gambaran awal, mungkin secara umum sudah banyak yang tahu apa itu ASN, apa itu PNS, apa itu P3K. P3K itu pertama kali istilah itu muncul karena adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi di situ ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Mungkin kalau PNS sudah familiar, cuma kalau P3K mungkin banyak yang belum familiar, meskipun sudah 8 tahun itu umurnya P3K. Cuma kalau secara gampangnya saja kita perbedaan PNS dan P3K. Kalau PNS itu kan diangkat secara tetap, Bu. Jadi begitu mereka CPNS terus PNS itu diangkat sampai yang bersangkutan itu pensiun. Itu diangkat tetap. Kemudian kalau P3K itu mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Dan perjanjian kerjanya itu antara 1 tahun, minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nanti tergantung dari kepala daerah itu mau perjanjian kerjanya itu diperpanjang atau tidak, begitu ya? Diperpanjang atau tidak, atau bisa 1 tahun, bisa langsung 5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, antara 1 sampai 5. Dan itu bisa diperpanjang, bisa tidak, itu tergantung dari beberapa kriteria di perjanjian kerja tersebut. Mungkin secara umum begitu. Iya, artinya P3K ini setiap tahunkah untuk dilakukan evaluasi atau registrasi atau apa nih yang menyatakan atau yang memberikan sinyalemen bahwa mereka ini akan diperpanjang atau akan tidak diperpanjang? Kebetulan kita sudah sekali melakukan perpanjangan P3K, yaitu P3K untuk formasi yang tahun 2020. Itu berakhir kemarin di Desember 2022 dan sudah kita perpanjang. Jadi kriteria perpanjangan itu ada beberapa kriteria, terutama kinerja, Bu. Kalau kinerja mereka memenuhi ekspektasi, memenuhi target dari pimpinan, itu yang diusulkan untuk diperpanjang. Yang kedua, apakah juga berkaitan dengan kebutuhan? Maksud saya formasi dari keahlian yang bersangkutan. Kalau P3K selama ini mungkin agak lain dengan CPNS atau PNS. Jadi P3K itu selama dia melamar formasi di formasi yang bersangkutan, misalnya mereka seorang guru, dia guru misalnya di SDA, SDNA lah misalnya. Jadi mereka itu selama perjanjian kerja mereka tetap ditempatkan di situ, situ. Kecuali nanti dia pengen pindah itu
syaratnya agak rumit. Mereka harus mengundurkan diri di situ, terus melamar di formasi SD mana itu baru bisa. Artinya mereka harus mengikuti seleksi kembali. Seleksi kembali. Iya. Beda dengan ke PNS kan bisa dia ditemukan di sini, suatu saat bisa dipindahkan tanpa seleksi. Iya. Dan lalu ketika ini misalnya taruhlah tadi kita ambil sebagai contoh guru ya Pak Hendro ya. Guru di sebuah sekolah dasar misalnya, nah dia melamar di situ. Selang beberapa lama misalnya di sekolah dasar itu terus bertambah guru-gurunya ya, apakah itu guru PTT, honorer mungkin ya atau lain sebagainya ya. Karena sekarang juga kan ada guru dari tenaga SP4 ya, PSP4 gitu ya. Nah, apakah kedudukan dari P3K ini tetap terjamin maksud saya, atau ada gesekan-gesekan atau ada kemungkinan nanti persaingan dengan guru yang lainnya? Terjamin selama masih dalam periode perjanjian kerjanya. Ketika dia periode perjanjian kerja masih berjalan, ya mereka terjamin. Cuma kalau periode perjanjian kerjanya itu habis, itu nanti dari atasan langsungnya seperti apa? Apakah dia itu diperpanjang atau tidak, itu nanti terserah dari yang usernya Bu. Oke. Lalu dalam prosedur perpanjangan ini Pak Hendro, apakah si apakah si P3K ini kembali harus memenuhi persyaratan seperti awal, mengikuti seleksi atau bagaimana? Oh enggak, kalau perpanjangan selama ini enggak seleksi lagi. Tergantung dari kontrak kerja itu, misalnya target-target kinerja itu terpenuhi, atasan langsungnya memberi nilai yang baik, diusulkan, misalnya guru nanti diusulkan ke dinas pendidikan, nanti ada rekomendasi dari kepala dinas pendidikan, kita ajukan ke bupati setuju diperpanjang. Oke. Ya, jadi perpanjangan itu artinya tidak seperti awal lagi ya? Tidak tes lagi. Ya, di sini mengisyaratkan ya kepada kawan-kawan yang menjadi P3K ini dalam kurun waktu 1 tahun itu harus benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan ya, kinerja yang tinggi sehingga pada tahun kedua ya dapat diperpanjang. Nah, lalu tadi disampaikan oleh Pak Hendro 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, perpanjangan 5 tahun ini dalam kategori apa Pak Hendro? Begini Bu, di PP nomor 49 tahun 2018 itu P3K itu di masa kontrak P3K itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Jadi bisa aja 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, maksimal 5 tahun. Artinya 1 kali kontrak ya? Ya, 1 kali kontrak itu. Oke, 1 kali kontrak. Terus bisa diperpanjang begitu ya? Bisa diperpanjang. Oke, ya dipahami ya, para pendengar, dapat dipahami. Bukan berarti 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 5 tahun tidak boleh lagi gitu kan, diperpanjang. Ini ada pengertiannya seperti ini kemarin Pak Hendro. Jadi karena ada 1 sampai dengan 5 tahun ya, pengertian dari kawan-kawan itu setelah 5 tahun ya, seorang PPK ini harus berhenti. Kemudian kalau dia mau melanjutkan, dia akan mengikuti kembali seleksi seperti sedia kala. Tidak kan ya? Tidak. Iya. Kecuali mereka mau naik jenjang, itu ikut seleksi. Kan penerimaan kita itu di jenjang pertama. Kecuali mereka mau naik ke jenjang muda. Kan kalau JFT itu ada jenjangnya, ada pertama, muda, madya. Kecuali mereka mau naik ke jenjang muda, mereka harus mengundurkan diri dulu di jenjang pertama, melamar di jenjang muda. Tapi selama dia masih di jenjang pertama terus itu masih bisa. Iya, diperlukan hanya penilaian kinerja tadi ya dan rekomendasi dari atasannya ya seperti itu. Oke. Nah, lalu dalam rangka apa Pak Hendro dapat diberikan kontrak itu selama 5 tahun? Artinya sekaligus selama 5 tahun, boleh ya? Boleh. Ya. Itu dalam pilihan. Rangka apa? Pilihan dari kita biasanya bertelaan staf ke Pak Bupati.
berapa sih P3K ini mau dikontrak. Kita beri pilihan misalnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nanti Pak Bupati memilih, misalnya beliau memilih 3 tahun ya kita 3 tahun. Itu nanti pimpinan itu yang menentukan berapa periode mereka. Itu berarti nanti secara menyeluruh ya Pak Hendro? Pada angkatan tahun itu begitu ya? Iya. Artinya bukan sama. Berarti di formasi tahun itu semua dikontrak sama. Iya. Artinya kalau misalnya keputusan Bupati dikontrak 3 tahun berarti secara semuanya. Iya, dikontrak 3 tahun. Iya. Karena ada yang bertanya juga kemarin, apakah ini nanti kontrak itu per formasi begitu, misalnya guru, kemudian tenaga teknis, ya, kemudian tenaga yang lainnya administrasi gitu ya. Nah, ada ada kebutuhan-kebutuhan khusus begitu, sehingga misalnya yang guru ini misalnya dikontraknya mungkin selama 2 tahun, nanti yang tenaga teknis ini dikontrak selama 3 tahun. Tapi ketika angkatan itu begitu ya di keputusan Bupati. Karena di situ nanti harus di aplikasi yang di BKN itu harus diklik berapa tahunnya itu. Oke. Artinya ketika mereka dikontrak misalnya diputuskan oleh Bupati selama 3 tahun. Artinya selama 3 tahun itu mereka aman. Mereka aman selama tidak melanggar hukum. Ya, selama tidak melanggar aturan. Betul. Iya. Secara umum artinya aman. Nanti setelah 3 tahun berjalan baru akan dievaluasi kembali. Ya, seperti itu ya para pendengar Tuntung Panang FM ya, kawan-kawan yang membutuhkan penjelasan tentang PPPK ini ya di tahun 2023. Oke, baik Pak Hendro, ini boleh dapat bocorannya nih ya, P3K ini di tahun 2023 ini kira-kira digadangnya itu nanti kapan akan dibuka pendaftarannya? Enggak, sebelum masuk ke situ kami flashback ke belakang dulu. Jadi di 2023 ini masih formasi tahun 2022, Bu. Formasinya masih meneruskan yang 2022. Jadi di tahun 2022 kami itu mendapatkan formasi dari Kementerian PAN dan RB itu 279 formasi. Yang terdiri dari guru itu 201, kemudian tenaga kesehatan 65 dan tenaga teknis 13. Untuk seleksi tenaga guru dan tenaga kesehatan itu untuk formasi 2022 itu sudah kita lakukan dan sudah terpenuhi formasi yang seluruhnya 201 sama 65. Kemudian untuk teknis ini yang formasi 2022 itu pelaksanaannya di 2023. Berarti utuh 13 orang. Ya, 13 tapi ini belum masuk seleksi. Sampai saat ini untuk tenaga teknis yang 13 itu baru tahap pengumuman seleksi administrasi. Jadi dari pengumuman seleksi administrasi nanti akan dilakukan seleksi kompetensi. Dan seleksi kompetensi itu kalau melihat di jadwal itu sekitar minggu ke-3 Maret sampai awal Februari. Untuk seleksi administrasi ini sampai dengan? Seleksi administrasi itu yang pertama kami lakukan 21 Desember sampai 11 Januari. Itu kita umumkan pertama seleksi administrasi. Yang tidak lulus itu kita beri waktu untuk sanggah. Mereka nggak lulus di administrasi boleh menyanggah. Nah itu masa sanggah itu dari tanggal 16 sampai 18 Januari itu kita lakukan masa sanggah. Terus jawab sanggah itu 19 sampai 25 Januari. Dan kemarin kami umumkan untuk pengumuman pasca sanggah. Artinya ini sudah final. Jadi untuk administrasi ya. Untuk administrasi karena mereka tidak lulus sudah menyanggah, sudah kita beri jawaban dan ini sudah
pengumuman administrasi final. Artinya sanggah itu bisa diterima. Bisa diterima, bisa tidak ya? Iya, oke, betul. Oke, berarti hari ini sudah terakhir ya, seleksi administrasi, sudah pengumuman. Iya, siapa-siapa saja yang lulus. Oke. Iya. Kemudian memasuki nanti tahap berikutnya adalah seleksi kompetensi. Baik. Sebelum masuk ke situ Pak Hendro, ini juga semalam ada titipan pertanyaan. Siapa saja yang dapat masuk ke dalam P3K ini Pak? Indikator-indikatornya, karena kemarin ada yang masih simpang siur nih pemahamannya dari kawan-kawan kita di lapangan. Untuk sementara ini, karena jabatan di P3K itu kan ada 3, ada tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk tenaga guru, mereka bisa ikut seleksi P3K itu apabila sudah terdaftar di Dapodik, daftar pokok pendidikan. Itu yang dari Kementerian Pendidikan, itu datanya ada. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu yang bisa ikut seleksi, itu yang masuk di SDMK Kementerian Kesehatan. Ada di database sumber daya manusia kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Itu untuk guru dan kesehatan. Kemudian untuk teknis, teknis itu bisa dilamar oleh umum. Umum bisa melamar selama memenuhi syarat. Usianya juga dari 20 tahun minimal sampai 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Oh iya. Batas usia pensiun untuk P3K ini sama dengan ASN 58 ya Pak Hendro? Kalau batas usia pensiun nanti tergantung jabatan yang dilamar. Misalnya mereka melamar di guru berarti 60 ya? Ya 60. Misalnya jabatan-jabatan CFT itu kan pensiunnya lain-lain. Ada yang 58, ada yang 60. Ya. Oke. Nah, lalu nih kemarin ada titipan pertanyaan juga, katanya kan P3K ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, dan dipersyaratkan juga adalah yang linier, begitu ya Pak ya. Nah, artinya ketika mereka melamar di guru, mereka sudah memiliki pengalaman kerja sebagai guru. Ya, sebagai guru. Apakah itu hanya di instansi pemerintah, lembaga swasta, atau mungkin lembaga lainnya, boleh Pak? Boleh Bu. Jadi kalau di keputusan Menteri Pan-RB nomor 970 tahun 2022 itu, bahwa setiap calon pelamar P3K, jabatan fungsional ya, dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan bagian kerja wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Minimal mereka punya pengalaman 2 tahun di jabatan yang mau dilamar. Ya, artinya tidak diisyaratkan begitu ya. Misalnya taruhlah kalau secara masyarakat biasanya menyebutnya kan honor ya Pak ya. Ya, artinya tidak terbatas P3K itu honor di sekolahan negeri kah, atau honor di sekolahan swasta kah, atau honor di sekolahan yang milik yayasan. Iya, boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Begitu juga mungkin dengan tenaga yang lainnya. Apakah itu tenaga kesehatan atau tenaga teknis. Ini misal Pak, ada pertanyaan kemarin juga titipan nih. Seseorang itu pernah bekerja, saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan. Tanah Laut kan banyak punya perusahaan nih Pak. Di sebuah perusahaan, ya, dia adalah tenaga kesehatan di situ. Apakah dia juga memenuhi kriteria sebagai bisa masuk di P3K? Kalau teknis bisa dia masuk kriteria. Cuma kalau tenaga kesehatan selama ini sudah dikunci dengan database SDMK. Jadi di Kementerian Kesehatan itu sudah ada untuk P3K yang bisa tes itu di database sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Demikian guru juga ada di Dapodik. Tapi kalau teknis bisa mau
dia bekerja di perusahaan swasta, misalnya dia mau melamar di jabatan teknis itu boleh. Cuma kalau teknis, kalau kesehatan sama guru itu sudah ada datanya di. Oh iya, seperti itu ya teman-teman para pendengar, jadi dapat dimengerti bahwa di dua jabatan itu ya, guru dan tenaga kesehatan itu adalah mereka yang sudah terdaftar ya pada kementerian masing-masing ya. Guru itu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tenaga kesehatan itu pada Kementerian Kesehatan ya. Yang dan kedua formasi ini ya telah terisi. Nah, untuk 2023 BK PSDM Kabupaten Tanah Laut mempunyai formasi di tenaga teknis. Oke. Dan tenaga teknis ini juga sudah memasuki kepada tahapan seleksi administrasi. Oke. Baik, lanjut Pak di seleksi berikutnya. Oke, Bu. Nanti di seleksi selanjutnya itu perkiraan kan bulan, kalau di jadwal itu sekitar minggu ketiga Maret sampai 1 April, sampai minggu pertama April. Jadi nanti kita belum tahu kita dapat di mana, karena nanti yang membagi jadwal itu kan dari BKN, mungkin dari Tanah Laut nanti dapat di minggu pertama April atau minggu ketiga Maret, itu nanti jadwalnya itu menyusul. Jadi nanti yang diujikan di seleksi kompetensi itu ada 3, yaitu nanti kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan sosial kultural plus wawancara. Nanti itu yang diujikan. Tenaga teknis ini Pak Hendro sepertinya juga ada terbagi ya, misalnya ada bidang-bidang teknis apa begitu ya? Nggih, Bu. Iya, jadi kami di tahun formasi 2022 yang ini dilaksanakan di 2023, kita itu ada 11 jabatan yang bisa dilamar untuk Tanah Laut, yaitu ada di Dinas Pariwisata, yaitu Aditama Kepariwisataan. Terus di Sekretariat Daerah itu ada 2, yaitu Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan Penyuluh Hukum. Nah, kemudian ada di beberapa seperti di perpustakaan itu ada pustakawan, terus di Dishub ada penguji kendaraan bermotor, di Satpol PP itu ada pemadam kebakaran dan sebagainya. Berdasarkan itu ya, berdasarkan kategori itu ya, sehingga berjumlah 13 orang yang diberikan formasi dari pusat ya untuk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023. Lalu setelah mengikuti seleksi kompetensi Pak dengan 3 kategori tadi. Nah, seleksi berikutnya apa Pak? Apakah setelah seleksi kompetensi dengan melewati 3 tahapan ini mereka sudah aman atau bagaimana? Nggih, Bu. Setelah seleksi kompetensi, tapi seleksi kompetensi itu ada masing-masing kompetensi itu ada nilai ambang batasnya. Jadi misalnya seleksi kompetensi teknis itu ada ambang batasnya, manajerial ada ambang batasnya, sosial kultural itu ada ambang batasnya. Jadi nanti kalau mereka itu sudah melampaui ambang batas, tinggal nanti formasinya berapa. Misalnya dia formasinya itu 2, mereka ambang batasnya di peringkat 2, artinya dia bisa masuk. Cuma kalau dia di ambang batas itu di peringkat 2 tapi formasinya cuma 1, artinya tidak masuk, artinya yang di ranking 1 yang masuk. Jadi ketika tes itu sudah kelihatan nanti karena ini sistemnya kan CAT itu real time. Jadi bisa disaksikan secara langsung dan biasanya itu disiarkan juga YouTube. Jadi sudah kelihatan aja yang lulus itu sudah kelihatan. Oke, iya. Lalu dari beberapa formasi ini Pak yang lulus di seleksi administrasi, bagaimana fluktuasinya
di Aditama tadi kan cuma diperlukan 1 ya. Terus pendaftarnya ada berapa orang begitu? Yang lulus administrasi berapa orang? Begitu juga dengan pengelolaan barang dan jasa ya. Bagaimana ini Pak secara keseluruhannya? Nggih, Bu. Jadi memang di P3K ini pelamar itu tidak sebanyak di formasi CPNS karena memang ada syarat-syarat tertentu yang mungkin susah dipenuhi. Pertama, di samping harus linear dengan ijazahnya, dia harus punya pengalaman 2 tahun pengalaman, di situ. Betul. Itu kebanyakan yang tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi di situ. Jadi kalau secara umum untuk formasi tenaga teknis itu pendaftarnya itu ada 305. Kemudian setelah dilaksanakan pengumuman seleksi administrasi itu yang lulus itu cuma 44. Nah, setelah pasca itu kan terus ada yang menyanggah. Jadi ketika sanggah itu ada sekitar 40 orang menyanggah, itu 8 yang kami terima. Jadi secara keseluruhan itu ada 52 orang nanti yang mau ikut seleksi kompetensi. Iya. Yang lebih banyak prosentasinya tenaga kita di mana nih Pak? Pelamarnya di formasi mana begitu? Sementara ini yang paling banyak itu di pemadam kebakaran. Iya. Banyak yang berminat di sana ya. Dan banyak juga dari rekan-rekan kita yang menghonor di Satpol PP itu yang melamar di situ. Karena pemadam kebakaran itu boleh dari swasta. Iya betul. Dari swasta kan banyak. Apalagi di Banjarmasin itu kewalahan mereka. Betul. Karena setiap RT kayaknya ya setiap betul. Setiap RT ada itu. Dan mereka itu dibolehkan ya, dimungkinkan untuk masuk. Betul sekali. Iya. Dan kita juga berbahagia ya ketika mereka juga memang sangat berminat di bidang ini begitu ya. Kalau di bidang yang lain mungkin karena beberapa faktor ya, mungkin itu yang kebanyakan ya rekan-rekan non ASN di kami di Tanah Laut itu kebanyakan gagalnya di relevan yang 2 tahun itu, Bu. Meskipun dia secara ijazahnya itu linear, cuma pengalaman 2 tahunnya itu banyak yang belum terpenuhi atau malah tidak ada pengalaman di situ. Oke. Iya, kasihannya. Nah, kalau misalnya ini Pak, misalnya nih terjadi dia sudah bekerja misalnya selama 2 tahun, ya 2 tahun atau lebih begitu ya. Tetapi secara pendidikan dia tidak linear, tapi dia ahli di situ. Karena ada begini Pak, ada orang yang bekerja itu secara bakat begitu Pak. Misalnya begini, lulusan STKS ya, lulusan STKS Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, tapi dia dari awal itu mehonornya misalnya di instansi, taruhlah misalnya di barang dan jasa begitu. Nah, selama kurun waktu itu mereka punya bakat untuk itu dan punya keahlian untuk itu. Nah, apakah ini juga dapat dipermaklum untuk masuk ke dalam P3K itu dengan tidak ada mengesampingkan linearnya itu? Kalau kita sebenarnya maklum, Bu, bisa. Cuma karena aturan itu yang tidak membolehkan. Karena aturan itu harus linear dua-duanya. Pertama ini harus linear dengan syarat jabatan. Jabatan itu kan ada syaratnya, Bu. Iya. Misalnya pengelola sumber daya air misalnya, dia syaratnya kan sarjana teknik. Itu sudah syarat pertama, syarat itu mutlak syarat jabatan. Yang kedua syarat di pengalaman jabatan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Iya. Saya bingungnya begini Pak, ketika ada seorang sarjana hukum ya, dia ahli di penyiar, mau masuk ke penyiar, dia tidak diterima gitu kan ya. Iya, karena dia tidak linear begitu. Padahal pengalamannya sudah lama sekali gitu. Iya. Baik, para pendengar dapat dimengerti ya. Kami sekali lagi menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Pagi hari ini jangan lewatkan kesempatan kita untuk berbincang-bincang dan untuk mempertanyakan banyak hal-hal yang kemarin sudah dipertanyakan oleh kawan-kawan ya tentang seleksi P3K ya 2023. Nah, baik Pak Hendro, untuk prosedur kerja dari P3K ini setelah mereka dinyatakan lulus, hak dan kewajibannya seperti apa dan prosedur kerjanya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kalau prosedur kerja ya
sama dengan PNS, sama misalnya masuk jam berapa, pulang jam berapa, sama kewajiban misalnya seorang guru mengajar berapa jam pelajaran juga sama. Terus kemudian gaji dan tunjangan juga sama. Bahkan kalau P3K itu mereka lebih tinggi dari CPNS karena mereka tidak melalui 80%. Kalau CPNS kan 80%. Iya, betul. Kalau P3K kalau P3K langsung 100%. Dan tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain-lain dapat. Ya, dengan tunjangan daerah gitu apa? TPP. Ya, TPP, oke. Sama dapat. Cuma mungkin perbedaannya di nanti jaminan hari tuanya itu yang selama ini belum ada untuk P3K. Kalau PNS kan ada jaminan untuk pensiun, itu ada. P3K belum ada. Jaminan hari tua berarti uang bulanan ya pada masa pensiun. Itu pada masa pensiun. Yang belum diatur selama ini. Belum diatur. Itu aja yang membedakan. Tapi yang lain-lainnya sama ya, yang lain-lainnya sama. Nah, lalu persoalan kepangkatan, Pak, kepangkatan mereka begitu ya untuk menduduki sebuah jabatan ya. Apakah prosedurnya juga mereka punya hak sama seperti ASN atau misalnya didahulukan ASN dulu kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan baru yang P3K bisa menduduki? Kalau secara undang-undang itu boleh P3K itu menduduki suatu jabatan. Contohnya di Kemenpan RB itu deputi SDM aparatur itu P3K. Karena dia prosesnya lelang jabatan. Jadi boleh dari lelang tapi lelang secara terbuka. Iya. Jadi boleh dari dipersyaratkan berarti dari P3K ya bisa. Oke. Ini kita kembali ke seleksi ini Pak Hendro. Ini dalam rangka nanti seleksi kompetensi yang tadi digadang-gadang Maret atau April ya, sampai dengan April 2023 ini kira-kira nih boleh dapat bocorannya enggak nih nanti situasi atau prosesi seleksi kompetensinya ini begitu. Seperti apa? Biar kawan-kawan bisa bersiap-siap mental, Pak. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu, Bu. Bagi mereka yang sudah lulus seleksi administrasi. Iya, betul. Ini kan tinggal perjuangannya nanti di seleksi kompetensi. Betul sekali. Dan untuk seleksi kompetensi ini nanti pelaksanaannya kalau P3K ini nanti di BKN regional. Jadi tesnya itu di BKN regional 8 di Banjarbaru. Oh, artinya bukan di Kabupaten Tanah Laut. Bukan di Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu dia. Ya, oke. Karena titik lokasinya itu sudah ditentukan. Seperti tenaga kesehatan kemarin kan di BKN sama di Bapelkes. Jadi kalau yang tahun-tahun sebelumnya, kalau CPNS kita kan titik lokasi di Kabupaten Tanah Laut, kita mengadakan sendiri. Cuma untuk P3K itu titik lokasi sudah ditentukan oleh BKN. Jadi kita titik lokasinya di Banjarbaru ya, seluruhnya ya berarti ya. Dari 52 orang. Jadi nanti ya seleksinya hampir sama. Dengan prosedurnya dengan CPNS. Nanti ya tes CAT yang tadi teknis dan manajerial itu CAT ya sama dengan sosial kultural tadi. Kemudian ada nanti tambahan wawancara. Apakah wawancaranya itu juga pada hari itu nanti Pak atau dijadwalkan di hari berikutnya? Dia itu wawancara, cuma wawancaranya itu ya di aplikasi itu. Cuma sebutannya wawancara saja. Ini dapat poin 10. Sifatnya wawancara, cuma bukan wawancara berhadapan begitu face to face. Dia wawancara dengan komputer juga, cuma di situ wawancara.
Ya. Oke, nah ini perlu mendapat perhatian ya bagi kawan-kawan khususnya yang ber-52 ya, ber-52 untuk mempersiapkan diri, mengetahui dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti prosedur ya seleksi kompetensi ini ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Hendro ada sudah titik-titik tertentu ya sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar ya. Nah, kemudian wawancara juga dipersiapkan nih, artinya bukan tadi juga saya dengan kawan-kawan membayangkannya kalau wawancara ini kan kita berhadapan gitu ya dengan makanya tadi saya mau tanya nih tim pewawancara ini dari mana begitu. Saya tadi mau tanya ya ternyata wawancaranya juga di komputer. Iya, jadi artinya secara keseluruhan mereka berhadapannya dengan komputer. Iya, dengan komputer. Iya, apakah itu di teknis, manajerial dan sosial kultural dan juga wawancaranya gitu. Artinya pada hari itu juga ya Pak Hendro? Nggih, pada hari itu. Jadi waktunya itu nanti 120 menit. Oke. 120 menit ya. Ditambah wawancaranya 15 menit. Oke. Iya, nah ini perlu dipersiapkan ya oleh kawan-kawan mental, fisik juga ya Pak ya. Iya, apalagi nih bagi kawan-kawan yang di hari mungkin karena titiknya ini di Banjarbaru ya. Nah, sebaiknya bagi kawan-kawan bisa datang mungkin lebih awal dari hari yang ditentukan ya Pak ya. Seperti itu kan Pak ya. Atau ada kiat-kiat khusus nih Pak Hendro, minta nasihatnya nih buat kawan-kawan. Iya. Enggak Bu, karena nanti ini kan kita itu 52 karena jumlah komputer di BKN itu untuk satu sesi itu kan 80. Artinya nanti Tanah Laut itu masuk satu sesi saja. Jadi satu sesi. Nanti yang sisanya 52 ini kan untuk mencapai 80 itu bisa bergabung dengan kabupaten mana nanti untuk mencapai 80. Dan nanti kan kita belum tahu jadwal sesinya itu apakah masuk yang sesi pagi, sesi siang atau sesi sore. Nah itu nanti. Tapi kalau alangkah baiknya ya sehari sebelum itu sudah di sana lah. Paling tidak mengenal lokasi, iya. Tidak terburu-buru nanti. Tidak terburu-buru ya, jadi datang lebih awal ya, paling tidak satu hari sebelumnya. Nah, kemudian Anda dapat mencek-cek lokasi dulu ya Pak ya. Karena kan tadi ada titik-titik tertentu kan ya. Nah, yang belum pernah ke Banjarbaru mungkin kan agak bingung nanti. Iya, khawatirnya nanti iya betul. Nah, yang semestinya nanti di kantor Bapeda ya nyasarnya ke kantor mana gitu kan ya. Nah, mutar-mutar. Ya itu harapan kami ya kawan-kawan yang akan mengikuti seleksi nanti ya harus mempunyai kiat-kiat atau trik-trik semacam itu begitu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk mempersiapkan jawaban-jawaban maksud saya secara akademisi ini apa nih Pak yang harus mereka lakukan dari sekarang? Kalau misalnya menghafal kan kadang mungkin Pak. Ya. Sebenarnya yang paling skornya paling tinggi nanti itu di teknis. Teknis itu artinya karena mereka P3K, mereka sudah pengalaman di pekerjaan. Nanti pertanyaan itu sekitar pekerjaan yang mereka lakukan selama ini. Iya. Sebenarnya ya belajarnya ya sebenarnya kalau mereka berpengalaman, mereka melaksanakan tugas dengan baik sesuai prosedur, ya kira menjawab artinya teknis mungkin ini agak gampang mungkin ya. Karena memang pekerjaan mereka sehari-hari. Betul. Itu beda tesnya antara pemadam dengan perencana, itu beda. Karena pemadam kan mungkin sekitar bagaimana cara memadamkan. Betul. Nama-nama alat gitu ya, jangan sampai ketukar-tukar gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi yang perlu mereka dalami ya kalau di teknis karena itu tadi skornya kata Pak Hendro ya paling tinggi ya. Jadi kawan-kawan yang sudah lulus ya di administrasi dari sekarang nih lebih banyak mempelajari ya Pak ya di teknis-teknis mungkin saja kalau misalnya kayak di pemadam jenis-jenis peralatan. Kadang-kadang begini Pak Hendro, kita tiap hari nih pegang selang ya, tapi di dalam komputer tuh bukan selang namanya gitu loh. Iya, nah itu yang saya maksud. Nanti ketika kita jawab selang di situ nanti kan salah gitu. Nah, itu yang perlu. Nah, kiat-kiatnya nih yang ini Cuma bagaimana? Lebih banyak ke studi kasus. Misalnya pemadam misalnya dengan
kepadatan penduduk sekian, bagaimana cara memadamkan, hal-hal seperti itu. Iya. Kan pilihan itu, misalnya betul. Yang dilakukan harus ini dulu kah ini dulu, harus ini dulu kah ini dulu, seperti itu. Iya. Ya, meskipun demikian, tapi kita tetap harus harus memahami prosedur dan juga nama-nama prosedurnya ya. Kita khawatir nanti sebenarnya dia memang sudah ahli begitu, tetapi dia tidak mengetahui. Nah, itu nanti kasihan sekali. Ahli di pekerjaan, actionnya. Nah, prosedurnya dia kurang memahami. Nah, itu yang saya maksud, Pak Hendro. Jadi dari sekarang nih kawan-kawan nih harus lebih lebih mendalami ya Pak ya, lebih mendalami lebih mempersiapkan lah, baca sedikit lah teori-teori itu penting. Bertanya juga kan Pak ya dengan senior gitu ya, dengan apa gitu. Kalau ini apa sih namanya, ini prosedurnya apa gitu kan ya. Kalau kita yang kemarin kita yang begini ini namanya apa begitu, seperti itu kan ya. Iya, khawatirnya nanti dia memang ahli mengerjakan, tapi dia tidak tahu nama prosedurnya. Kadang-kadang memang seperti itu kita ya, mengutamakan, apalagi nih kawan-kawan di pemadam ya, ketika ada bencana gitu kan tidak terpikirkan lagi. Langsung ke lapangan. Iya, betul, langsung ke lapangan ya. Nah, dari sekarang kita sudah masih punya waktu ya, beberapa waktu untuk kawan-kawan dapat lebih mendalami ya secara teknis ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah kawan-kawan lakukan. Jangan sampai nanti memang kalau dikatakan gampang ya Pak ya, karena memang kita laksanakan setiap hari kan ya. Nah, tetapi juga kalau kita sebut dengan susah juga susah. Iya, karena ada poin-poin yang mungkin kita mengerjakan tapi kita tidak tahu begitu. Mungkin mereka itu ahli di lapangan, cuma secara tertulis itu administrasi itu mungkin agak kesulitan bisa juga. Nah, itu ya. Padahal kan dikehendaki nanti nah seperti itu. Jadi sekali lagi ya bagi kawan-kawan untuk dapat mempersiapkan di kompetensi teknis ya, mempelajari betul-betul begitu ya, praktek dan juga administrasinya ya, seperti itu. Sehingga memang benar-benar dapat tidak merasa kecewa nanti, mas aku padahal tahu itu, nah tapi tadi itu rasa ini, nah itu dia, akhirnya kita nanti pas memang dia ahli, tapi karena kesalahan di administrasi itu, begitu ya Pak ya, nah akhirnya kan sangat disayangkan nih tenaga potensial kita begitu. Nah lalu Pak, ketika P3K yang tadi kan sudah banyak sekali yang mendaftar kan Pak ya, artinya mereka ini kan sudah mempunyai pengalaman kerja nih di bidangnya. Nah, yang tertinggal nih prosedur selanjutnya nanti seperti apa nih Pak? Ada harapan, titik cerah gitu di masa yang akan datang gitu, untuk ada kesempatan lagi bagi mereka. Untuk yang tertinggal, karena memang fenomenanya kami melihat beberapa non ASN yang bekerja di pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu belum banyak yang bisa mendaftar di formasi yang kami sediakan. Itu rata-rata terkait dengan pengalaman masa kerja yang 2 tahun Bu di bidang pekerjaannya. Kemudian juga mereka meskipun mereka punya pengalaman di situ, cuma secara ijazahnya tidak linear. Nah, itu yang paling banyak. Iya. Cuma kami punya pemikiran seperti ini karena jabatan P3K itu kan sudah ditentukan, sudah ada yang bisa dilamar P3K sama yang bisa dilamar CPNS. Selama mereka itu usianya itu masih di bawah 35, memang arahnya itu lebih mudah. Kalau CPNS karena di bawah 35 itu boleh melamar kemana-mana. Cuma kalau sudah di atas 35 ini bisanya ya di P3K itu. Cuma karena tidak relevan dengan pengalaman tadi itu yang menyulitkan. Cuma jalannya keluar mungkin ada, cuma agak susah. Jadi seorang sarjana teknik itu kan sebaiknya dia menjadi non ASN itu di SKPD yang teknik, misalnya sarjana teknik itu di PU.
di Perkim, yang nanti mereka itu bisa punya pengalaman, maksudnya punya pengalaman di situ. Kalau dia pengalaman ilmu akademisinya gitu ya. Seorang sarjana teknik misalnya di kami di PKD kan tidak punya pengalaman untuk itu tidak bisa melamar ke P3K. Artinya mungkin nanti suatu saat ada penataan seperti itu, misalnya dia seorang sarjana teknik ya diarahkan ke yang bisa mereka melamar ke P3K. Oke, harapan ke depan nih Pak. Harapan ke depan, apakah nanti P3K ini akan berlanjut nanti dilaksanakan misalnya di tahun-tahun berikutnya? Kalau kita melihat kondisi tanah laut, maksud untuk tanah laut ya, misalnya dimungkinkan mungkin nanti 2 tahun sekali nanti akan ada kembali atau bagaimana? Nggih, Bu. Selama ini formasi yang kami usulkan ke Kementerian PAN itu artinya pertumbuhan pegawai itu 0. Jadi mengganti yang pensiun. Ketika yang pensiun mungkin setahun itu ya rata-rata 150 sampai 200. Nah, itu mengganti yang itu aja. Jadi nanti formasi yang kita ajukan nanti itu disetujui untuk P3K atau untuk CPNS. Kebetulan dalam 2 tahun ini yang disetujui itu untuk P3K. Karena mungkin konsen pemerintah itu untuk menyelesaikan beberapa non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi itu biar dialih ke P3K. Cuma tidak menutup kemungkinan nanti juga akan dibuka untuk CPNS karena sudah 2 tahun ini kan kasihan dengan mereka yang lulusan universitas yang baru itu, misalnya dia lulusan guru. Guru selama 2 tahun ini kan dibuka untuk P3K. Artinya mereka kan tidak bisa masuk ke situ karena mereka otomatis tidak masuk di data Dapodik. Yang kesehatan banyak juga lulusan perawat, bidan selama 2 tahun ini kan P3K. Bahkan ada lulusan dokter juga ya. Oke, artinya kita berdoa bersama-sama begitu ya. Iya. Jadi nanti pilihannya bisa. Iya. P3K bisa atau gantian tahun ini P3K, tahun depan CPNS. Jadi kesempatan itu ada untuk semua. Iya. Jadi kita harapkan nih kepada kawan-kawan yang belum masuk pada tahun ini begitu, tetap semangat aja ya Pak ya, tetap semangat aja ya. Ada peluang ke situ. Ada peluang ke situ. Nah, lalu tadi berkenaan dengan problem yang kita hadapi Pak Hendro, ada yang tidak linear ya, banyak yang tidak linear ternyata. Nah, bagaimana Pak upaya BKD sendiri untuk menata ke depan agar nanti pada saat penerimaan lagi di tahun berikutnya begitu mereka sudah lebih banyak yang linear begitu. Ini tadi kan lebih banyak yang tidak linear kan ya? Iya. Banyak yang tidak. Oke. Ya mungkin kalau upaya kita itu mengupayakan non ASN itu kalau bisa seperti PNS. Artinya bisa di rolling. Ya. Oke. Kalau nggak bisa ya selamanya mereka di situ tidak punya pengalaman di jabatan nanti yang dilamar. Upaya kita kalau mereka memang bisa di rolling nanti seperti yang kami sampaikan tadi, sarjana teknik dia punya bidang apa, biar punya pengalaman di situ, nantinya bisa melamar di P3K di situ. Kita mungkin bisa menertibkan yang lulusan apa ditaruh di SKPD yang memang linear dengan ijazah yang pendidikannya, mereka miliki. Oke, apakah ada mungkin wacana mungkin dari BKPSDM sendiri? Kemarin kan kita ada pendataan kan Pak ya, pendataan tenaga PTT ya. Nah, apakah dengan hasil pendataan itu kan terlihat nih, misalnya terlihat mungkin si A misalnya pendidikannya sarjana ekonomi misalnya, tetapi dia tempat bekerjanya misalnya anggaplah misalnya di KB misalnya. Nah, ini kan dianggap tidak linear atau sudah dikasih tanda-tanda begitu oleh BKD sendiri. Nah, lalu dengan mempelajari hasil daripada pendataan tersebut ya, maka ini diperlukan adanya
apa ya, BKD sendiri yang mempunyai program untuk menempatkan begitu Pak, bagaimana? Adakah wacana itu gitu? Artinya ini si A ini kamu di sini, kami letakkan di sini atau bagaimana kebijakannya nih Pak? Oke, ya. Sebelum ke situ kami informasikan bahwa dalam pendataan kemarin, itu kan jumlah non ASN di tanah laut itu ada 4.179. Kemudian dari yang memenuhi syarat, yang memenuhi syarat dulu di pendataan non ASN di aplikasi BKN, pendataan non ASN itu yang memenuhi syarat itu ada 2.621, yaitu terdiri dari guru itu 1.070, tenaga kesehatan 403, dan tenaga teknis itu 1.148. Kemudian yang tidak terdata, yang tidak masuk data di aplikasi BKN karena tidak memenuhi syarat itu ada 1.558. Nah, ini kebanyakan 1.558 ini tenaga outsourcing. Jadi nanti ini memang tidak bisa masuk aplikasi, ini diharapkan nanti outsourcing seperti kebersihan, jaga malam dan sopir. Kemudian langkah-langkah tadi bagaimana untuk melakukan penataan ya. Karena kami selama ini kan menata PNS saja. Iya. Karena ranah kami memang tidak bisa masuk ke situ. Karena BKPSDM itu memfasilitasi untuk ASN, artinya PNS dan P3K. Cuma ranah ini kalau mungkin nanti memang diberi kesempatan, sebenarnya kami pengen menata. Karena selama ini yang merekrut non ASN ini kan bukan dari kami, dari SKPD masing-masing. SKPD itu ya mungkin tanpa melihat latar belakang. Karena memang ada begini Pak, latar belakang pendidikannya ini, tapi keahliannya ada gitu, bakat, minat. Nah itu kan yang sangat diperlukan juga. Nah seperti itu. Jadi barangkali SKPD ini bukan hanya semata-mata tentang ilmu pengetahuannya begitu, tapi bagaimana ia dapat mengaplikasi di lapangan dengan keterampilannya. Baik, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Har? Hujan Bu, mudah-mudahan gak ada banjir. Iya, amin. Dahan gak ada banjir. Betul. Ini menarik nih pembicaraan Bu, walaupun ulun bukan orang ASN, bukan orang pegawai negeri sipil betul. Cuma menarik ini sebagai pengetahuan terkait dengan yang linier dan tidak linier nih Pak Hendro ya betul. Yang dari BKSDM. Saya lihat di tanah laut ini banyak Pak yang tidak linier. Terkadang saya lihat ada yang orang teknis di Dinas Pendidikan, ada yang Eskom di Dinas Perikanan. Nah, itu gimana itu Pak? Ininya gimana itu kok bisa kalau kita berbicara linier dan tidak linier? Yang kedua, kalau saya pribadi nih Pak, zaman sekarang ini masih adakah Pak daftar urut kepegawaian atau daftar urut kedekatan Pak? Itu aja Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har, salam sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, ada dua tadi ini mungkin memang banyak isu-isu yang seperti itu Pak. Nah, ini tentang linier dan tidak linier. Oke, bagaimana nih Pak Hendro? Oke, terima kasih Pak Har. Di mana ini Pak Har? Di Batu Ampar Pak. Di Batu Ampar ya. Wah, ini tetangga saya Batu Ampar juga. Oke. Terkait linear dan tidak linear, karena di sini kan yang dibahas kan Pak, terkait dengan P3K. Pendaftaran P3K. Iya. Artinya yang bisa mendaftar di P3K itu mereka yang pendidikannya itu linear. Itu dengan syarat jabatan itu harus linear. Dan punya pengalaman jabatan itu 2 tahun. Artinya linear secara syarat jabatan dan linear secara pengalaman. Ya, kami linear tadi, konteks kami di sini adalah untuk pendaftaran P3K. P3K, nah,
terkait linear yang biar ada di SKPD, ya, di SKPD terkait ada sarjana komunikasi yang ada di ada sarjana pendidikan tapi di dinas lain gitu ya. Ya itu mungkin fenomena juga, fenomena yang menarik karena memang ada beberapa satuan kerja mereka yang memang kekurangan pegawai. Ada yang satu sisi kelebihan. Jadi mau tidak mau itu harus kita distribusikan. Jadi misalnya di pertanian itu kekurangan sarjana pertanian misalnya. Di satu sisi di SKPD lain maksudnya tidak kelebihan sarjana komunikasi. Artinya kan kita harus mapping. Kita harus mendistribusikan mereka agar mereka punya jam kerja yang sama. Memang idealnya memang harus linear seperti itu, tapi karena memang keterbatasan SDM yang ada, kita harus melakukan rotasi lah untuk distribusi pegawainya. Iya. Oke. Kemudian terkait daftar urut kepangkatan, ya setelah berlakunya Undang-Undang ASN, ini yang ditonjolkan untuk pegawai PNS atau ASN itu bukan dari pangkat, cuma mereka dari kompetensinya, kompetensi. Jadi kompetensi yang lebih ditonjolkan itu kompetensi, bukan berarti yang lebih senior tidak kompetensi, cuma mereka lebih kompeten yang mana? Karena itu kompetensi yang lebih kita. Mungkin itu Bu jawaban dari artinya tingkatan kompetensi ini tidak mutlak berdasarkan usia. Iya. Usia atau masa kerja begitu ya Pak. Nah, seperti itu ya Pak Haryanto. Ya, sehingga Undang-Undang ASN itu memang mengamanatkan ya bahwa untuk seniorisasi itu tergantung dari kompetensinya ya. Dan kompetensi itu dinilai dari apa Pak Hendro? Kompetensi itu dinilai dari 3. Dari skill, skill itu keterampilan, knowledge, kemampuan, dan attitude, sikap perilaku. Nah, 3 itu yang. Meskipun skillnya bagus, pengetahuan bagus, tapi sikap perilakunya mereka tidak baik, ya itu tidak kompeten. Jadi itu ya yang menjadi bahan penilaian ya. Kawan-kawan juga nih yang mungkin yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini juga akan dapat memberikan masukan ya, penjelasan kepada kawan-kawan kita yang lain yang ada di SKPD ya, semua SKPD yang mungkin mempunyai pertanyaan juga ya terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Haryanto tadi ya. Karena ada itu padahal Tuha benar Presiden itu sudah berapa tahun gitu kan ya. Nah, artinya kan menduduki di jabatan itu begitu kan. Nah, karena adanya Undang-Undang ASN ya, yang lebih diutamakan adalah kompetensi. Jadi ini juga kita mengharapkan kepada kawan-kawan untuk lebih meningkatkan kinerja masing-masing ya Pak Hendro ya. Jadi artinya jangan mentang-mentang nih ya, kita ini kan mentang-mentang kita senior gitu ya. Senior di usia ya sudah lawas bertunggu di situ. Jadi orang kayak pegawai tahi kan kalau bahasa marabahannya ya sehingga kita serta merta begitu ya bisa lebih mudah menduduki sebuah jabatan. Ya, namun kompetensi kita misalnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi seperti itu ya Pak Haryanto, sudah terjawab semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dan terakhir tadi yang kita bahas tentang prosedur kerja sama dengan ASN ya Pak ya, prosedur kerja, kemudian jam kerja, gaji dan tunjangan. Yang membedakan mereka adalah jaminan hari tua. Ya, jaminan hari tua ya. Nah, lalu untuk menggantikan jaminan hari tua ini Pak, para P3K kita ini apakah ada program lain? Sementara kami belum ada petunjuknya. Belum ada petunjuk itu karena gini Bu, mereka itu kan sistemnya kami tidak bisa seperti PNS itu kan terjamin dari awal sampai pensiun ya. Kalau mereka ini kan
Ya kita berharap kan semua diperpanjang terus sampai batas usia pensiun. Tapi kan di situ kan disebutkan bahwa mereka itu dikontrak. Ketika kontrak habis ini kan kita tidak tahu seperti apa. Ini jadi yang masih belum bisa. Karena mereka kontrak habis dan misalnya pemerintah daerah itu tidak punya kemampuan untuk menggaji, ada perampingan struktur organisasi, itu memang berhak juga untuk tidak melakukan perpanjangan. Oke. Atau mungkin ada semacam apa ya? Kayak asuransi misalnya yang diserahkan ketika mereka berakhir masa kontraknya atau ketika mereka pensiun. Mungkin wacananya kita bisa meniru dari Taspen misalnya. Dari Taspen mungkin ada pemotongan nanti tiap mereka mendapatkan gaji itu dipotong berapa persen untuk jaminan. Nah, mungkin seperti itu mungkin bisa dilakukan. Iya. Oke. Jadi ada kemungkinan kalau selama ini belum ya Pak ya, belum ada aturan. Selama ini belum karena belum ada aturan yang memaksa mereka. Kalau di PNS kan sudah langsung dipotong. Iya langsung, iya betul. Mudah-mudahan nanti seiring dengan berjalan waktu ya, para pejabat kita, para ahli kita juga melakukan evaluasi sehingga nanti akan lebih ditingkatkan ya peraturan-peraturan mengenai P3K ini sehingga juga dapat mendapatkan ya ketika mereka berakhir masa kontraknya ya ada sesuatu gitu yang dapat dijadikan sebagai modal dasar ya begitu kan ya. Ya berharapnya seperti itu. Oke, baik para pendengar, tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita sudah melewati waktu yang telah ditentukan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga dapat memberikan pencerahan ya bagi kawan-kawan, khususnya bagi kawan-kawan yang sudah lulus di seleksi administrasi P3K ya, termasuk juga para keluarga mereka Pak untuk dapat memberikan dukungan ya, untuk memberikan dukungan kepada mereka karena perjuangannya berat sekali nih ya, dari 52 13 kan 13. Ya. Nah, dari 52 ke 13 ini berat sekali nih ya perjuangannya. Jadi butuh sekali pertama dari diri kita sendiri, dari diri Anda sendiri untuk lebih lebih mempelajari ya pekerjaan-pekerjaan yang Anda geluti ya Pak ya. Oke, pekerjaan teknis yang Anda geluti ya. Kemudian yang kedua juga diperlukan persiapan-persiapan khusus ya dari Anda ya, persiapan fisik, mental ya, persiapan lain-lain juga ya. Jangan sampai nanti pas ikut tes gitu belum makan ya Pak ya. Jadi kacau nanti pemikirannya, tidak konsentrasi kan ya. Nah, jadi ada dukungan berikutnya juga ya. Nah, kemudian juga dukungan dari keluarga ya. Dukungan keluarga juga sangat diperlukan, support begitu Pak ya. Ya, support dari keluarga. Oke, baik, di akhir Pak silakan statement closingnya Pak, pesan-pesan atau apa yang dapat disampaikan untuk kawan-kawan para pengikut dari seleksi ya P3K ini. Terima kasih Bu Nelly. Ya, untuk closing statement mungkin bagi rekan-rekan sekali lagi saya ucapkan selamat yang sudah lulus seleksi administrasi untuk P3K tenaga teknis formasi tahun 2022. Ya, insya Allah nanti tesnya akan dilakukan di PKN Regional 8 Banjarmasin. Waktunya mungkin sekitar pertengahan Maret sampai awal April sesuai jadwal. Dan kami harapkan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari agar nanti ketika ada di lokasi itu tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Karena banyak yang belum mencetak kartu ujian, segalanya itu. Agar jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan karena Anda kan sudah lulus seleksi administrasi. Itu yang untuk para calon P3K yang mendaftar teknis. Kemudian mungkin ada pesan juga untuk para P3K yang sudah menjadi P3K. Oh iya. Ini tolong untuk perjanjian kinerja, kontrak kinerja itu tidak hanya dilihat aja, cuma tolong nanti dilaksanakan target-targetnya karena nanti tiap akhir tahun itu akan dilakukan evaluasi. Mudah-mudahan nanti ya semua bisa kinerja dengan baik demi kemajuan
Tanah Laut, karena banyak sekali rekan-rekan yang pengen masuk entah itu CPNS atau P3K itu yang belum memperoleh kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkesempatan, mohon ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Bu dari kami. Terima kasih. Oke, betul sekali ya. Oke, mudah-mudahan dapat menjadi perhatian ya bagi kawan-kawan semua, baik yang akan menjadi P3K maupun yang sudah yang menjadi P3K. Baik, terima kasih Pak Hendro atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali Pak Hendro di lain waktu dan kesempatan.